Assalamualaikum. Syahidu wastami'u istima'an wahtimaman jayidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak insyaallah sehat semuanya ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid, yang mana pada minggu-minggu yang lalu anak-anak sudah memahami tentang apa pengertian ilmu tajwid, tujuan serta hukum mempelajarinya. Untuk itu sekarang anak-anak buka buku tajwidnya halaman 7 ya. Ustadzah akan mencoba mengulangi sedikit dari awal untuk mengingat-ingat pelajaran ilmu tajwid ini kembali. Sudah dibuka anak-anak? Pada halaman 7 itu nomor 2 itu anak-anak melihat ada beberapa huruf hijaiyah. Jika kita ditanya kadangkala berapa sih jumlah huruf hijaiyah itu, anak-anak pasti ada yang menjawab huruf hijaiyah ada 28, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Itu semuanya tidak salah, semuanya sama-sama benar. Tetapi yang sering digunakan, yang masyhur digunakan adalah 28. Para ulama yang mengatakan 28 sekarang, yaitu huruf alif sampai iya saja. Lam alif dan hamzahnya tidak dipakai. Alasannya kenapa? Karena lam alif tidak dipakai pada huruf alif sampai ya, itu sudah ada alif dan ada huruf lam. Sedangkan lam alif itu merupakan perpaduan antara huruf lam dan alif. Yang kedua, hamzah tidak dipakai. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan antara hamzah dan alif itu adalah satu kesatuan atau sama. Tetapi ada ulama yang mengatakan tidak sama antara alif dan hamzah ya. Sedangkan para ulama yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu ada 29, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho sampai lam alif. Hamzahnya tidak dipakai. Karena beliau mengatakan antara hamzah dan alif itu adalah satu kesatuan. Sedangkan yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah ada 30 seperti yang tertera pada buku kalian ini, maka huruf hijaiyahnya mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho sampai hamzah. Itu semuanya jumlah 30. Paham ya? Sehingga kalau seandainya ada orang yang bertanya tentang jumlah huruf hijaiyah, satunya menjawab 30, satunya menjawab 28, satunya menjawab 29, maka anak-anak tidak bingung karena sudah tahu alasan-alasan tersendiri. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun dan tanwin, baik tanwin fathaten, kasroten, dan domaten bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka ada 5 hukum bacaan. Yang pertama yaitu idhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima yaitu ikhfa hakiki. Jadi ditambah ya, sebagaimana tertera pada buku kalian halaman 8. Kalau sudah paham itu anak-anak, maka selanjutnya akan Ustadzah bahas tentang hukum bacaan idhar halqi. Idhar halqi pengertiannya, idhar sendiri artinya adalah jelas dan terang. Kalau di buku kalian artinya menjelaskan, sama saja. Sedangkan halqi artinya tenggorokan. Paham ya? Sedangkan idhar halqi itu hurufnya ada 6. Yaitu pertama hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain. Nah,
agar anak-anak dalam mempelajari hukum idhar halki ini lebih mudah, maka sekarang akan Ustadzah beri contoh mulai dari nun sukun bertemu dengan huruf yang 6 ini. Coba anak-anak amati tabel Ustadzah ini. Pada tabel Ustadzah ini, di situ ada nomor, lafadz, hukum bacaan, dan sebab, ya. Yang pertama sekarang Ustadzah contohkan. Man a'to. Ini harus dibaca man a'to. Tidak boleh dibaca man a'to. Tidak boleh. Antara nun sukun dan hamzahnya harus jelas. Kenapa? Karena hukum bacaannya adalah idhar halki. Sebab karena ada nun sukun bertemu hamzah dalam kurung, huruf hamzah aslinya ditulis, ya. Sekarang yang kedua, yanha. Hukum bacaan apa? Idhar halki. Sebab karena ada nun sukun bertemu ha dalam kurung, ditulis huruf haknya. Sehingga lafadz yanha tidak boleh dibaca yanha, tetapi harus dibaca yanha. Antara nun dan huruf ha harus dibaca jelas dan terang karena hukum bacaannya adalah idhar halki. Begitu pula untuk contoh nomor 3, 4, dan 5. Tolong anak-anak isi titik-titik ini sesuai yang telah Ustadzah contohkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan.